Satu pendahuluan. Latar belakang. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan istilah teknologi telah berubah secara signifikan lebih dari 200 tahun terakhir. Sebelum abad ke-20, istilah ini tidak lazim dalam bahasa Inggris dan biasanya merujuk pada penggambaran atau pengkajian seni terapan. Istilah ini sering dikaitkan dengan pendidikan teknik, seperti di Institut Teknologi Massachusetts, didirikan pada tahun 1861. Istilah teknologi ini mulai menonjol pada abad ke-20 seiring dengan bergulirnya revolusi industri kedua. Pada zaman ini, sudah bermunculan teknologi terbaru yang sangat maju. Salah satunya teknologi internet. Pada zaman internet seperti sekarang ini, segalanya jadi serba maju dan kreatif. Apapun dapat dilakukan hanya melalui gadget dalam genggaman. Mulai dari memesan makanan, barang, transportasi, akomodasi, dan masih banyak lagi. Tidak perlu macet-macetan, antre panjang, dan semua menjadi lebih mudah dan praktis. Kemajuan teknologi ini tentu memberi efek baik maupun buruk, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Arus gelombang dan dampak modernisasi ikut menyumbang pengaruh tersebut, terutama efek perkembangan teknologi informasi yang didorong dengan mudahnya masuk game-game online yang merusak nalar kritis anak muda. Dan yang malas membaca dan belajar bisa tambah semakin malas akibat game ini. Game online banyak dimainkan oleh anak-anak muda maupun dewasa. Tidak hanya dimainkan oleh laki-laki, bahkan perempuan pun juga ikut mainkannya. Dan anehnya, game online dapat membuat orang rela tidak tidur semalaman. Permainan ini kadang membuat orang tersebut melupakan kewajiban dan meninggalkan PR. Bahkan ada yang lupa karena sudah terlalu asyik main game online. Game online sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang tersebut. Akan merasakan kesenangan yang luar biasa pada saat menang. Dan pada saat kalah, mereka pun akan marah pada siapapun yang di dekatnya. Padahal itu hanya sebuah permainan biasa. Ibarat kata, menang menjadi arang, kalah menjadi abu. Tidak mendapatkan keuntungan apapun. Game online ini sangat berpengaruh besar bagi para pemuda karena hampir semua memainkannya, tanpa memikirkan dampak negatif ataupun positif yang akan didapat karena mereka memainkannya. Bahkan di Indonesia, permainan ini sangat digemari oleh generasi milenial. Orang-orang yang kecanduan game online ini kebanyakan anak-anak muda dan remaja, dari anak SMP hingga kuliah. Ada juga yang sudah berkeluarga tapi masih kecanduan. Dalam hal ini, peneliti ingin meneliti apakah game online memberi dampak buruk pada siswa di SMAN 66 Jakarta. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam upaya mengetahui pengaruh game online terhadap prestasi belajar siswa, diperlukan solusi untuk menjaga prestasi siswa. Dengan demikian, masalah yang diteliti akan dampak dari game online terhadap prestasi siswa. Pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, pembatasan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh game online terhadap generasi belajar siswa prestasi SMA 66 Jakarta yang berdampak pada siswa yang bermain game online di SMA 66. D. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh game online pada prestasi belajar siswa. Studi kasus SMA 66. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh game online pada prestasi belajar siswa di SMA 66. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Siswa SMA 66 sebagai referensi untuk mengetahui dampak game online bagi prestasi belajarnya. Penelitian berikutnya sebagai bahan referensi bagi untuk pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini. Penulis sebagai saran untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh game online terhadap prestasi belajar siswa. Manfaat praktisnya, orang tua sebagai referensi dalam memberikan waktu batas bermain untuk anak-anaknya agar prestasi belajarnya di sekolah tidak menurun. Bab 2. Kajian teoritis. A. Kajian teori. 1. Pengertian game online.
Sebuah game online adalah permainan video yang dimainkan selama beberapa bentuk jaringan komputer, menggunakan komputer pribadi atau konsol video game. Banyak permainan online terkait komunitas online, membuat game online suatu bentuk kegiatan sosial di luar permainan pemain tunggal. 2. Macam-macam game online. A. Real-time strategy atau RTS. Real-time strategy atau sering disingkat RTS adalah jenis game peperangan yang biasanya meminta pemainnya untuk mengatur strategi yang baik untuk memenangkan permainan. Dalam game tersebut, Anda sebagai seorang pemain harus mampu mengelola sebuah negara atau tim yang Anda pilih, baik SDM-nya, SDA-nya, perekonomian, pemerintah, dan macam lagi. Dalam game ini, Anda diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijak agar negara yang Anda pimpin bisa lebih maju daripada yang sebelumnya. Keputusan yang Anda ambil akan menentukan kemajuan di negara atau tim yang Anda pimpin. Contoh dari game RTS adalah Age of Empires, Rise of Nation, and Warcraft. B. First Person Shooter atau FPS. First Person Shooter atau dikenal dengan singkatan FPS adalah jenis game online yang berhubungan dengan tembak-menembakkan dengan sudut pandang orang pertama. Dalam permainan ini, Anda bisa memilih sendiri karakter yang ingin Anda mainkan karena setiap karakter memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menembak. Tentunya dalam game online-nya Anda tidak bermain sendiri meskipun Anda tidak bisa bertatap muka dengan lawan main Anda secara langsung. Biasanya game ini memiliki tema melumpuhkan penjahat atau melumpuhkan tim yang lain. Contoh dari game FPS adalah Point Blank, Duke Nukem 3D, Quake Blood, and Perfect Dark. Role Playing Game atau RPG. Role Playing Game adalah jenis permainan online yang memiliki karakter-karakter khayalan yang tentunya hanya ada dalam sebuah dongeng belaka. Di sini para pencinta game RPG bisa memilih sendiri karakter yang ingin dimainkannya. Permainan game online tersebut dikatakan berhasil jika Anda bisa mengikuti alur cerita dengan baik dan bisa memerankan karakter tersebut dengan baik. Ada dua jenis game RPG yang dikenal di dunia maya, yaitu LARP atau Live Action Role Playing dan MMORPG, Massively Multiplayer Online Role Game Playing. Contoh dari jenis game online RPG adalah The Lord of the Rings Online, Final Fantasy, dan Ragnarok. D. Live Simulation Game. Jenis game online yang dikenal dengan Live Simulation Game ini adalah permainan yang memiliki karakter yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan manusia di dunia nyata. Dalam game ini, Anda harus mengendalikannya karakter yang untuk melakukan hal-hal seperti manusia seperti belajar, berbelanja, berinteraksi, bekerja, dan masih banyak lagi. Tentunya Anda juga memiliki lawan main yang berasal dari komputer yang berbeda dan mungkin menjadi tetangga dari virtual tersebut. Agar Anda bisa menguasai game ini dengan baik, cobalah melakukan kegiatan karakter sesuai perintah yang diberikan. Contoh dari live simulation game di antara adalah The Sims dan Second Life. Vehicle Simulation. Vehicle Simulation adalah game yang mengharuskan pemainnya untuk bisa mengoperasikan kendaraan, baik kendaraan darat, air maupun laut seperti versi aslinya. Secara tidak langsung, pemain harus mengerti versi kendaraan aslinya agar ia dapat mengoperasikan kendaraannya dengan sempurna. Contoh dari game Vehicle Simulation adalah Flight Gear, Tram, dan Orbiter. F. Game aksi atau action. Game aksi adalah salah satu jenis game yang membutuhkan ketangkasan dari orang yang memainkan game ini. Tentunya daya refleks juga sangat dibutuhkan agar karakter yang dimainkannya dapat memenangkan pertandingan. Biasanya dalam game ini, Anda diharuskan untuk memainkan sebuah karakter yang sedang menjalankan sebuah misi tertentu. Dalam sebuah misi, Anda biasanya harus melewati berbagai macam rintangan yang ada di dalamnya. Selain itu, Anda juga biasanya harus mengalahkan musuh atau menyelamatkan karakter lain. Dengan begitu, ketangkasan dan refleks dari pemain sangat dibutuhkan untuk memenangkan game ini. Contohnya adalah Street Fighter atau Mortal Kombat. G. Game petualangan atau adventure. Ketika Anda memilih game petualangan untuk dimainkan, maka secara tidak langsung Anda akan melakukan petualangan di dunia maya. Dalam memainkan game online yang sifatnya petualangan, tokoh yang Anda mainkan tentunya adalah tokoh-tokoh khayalan yang biasanya terdapat pada film yang ada di TV ataupun bioskop. Jenis game petualangan ini biasanya mengambil tema memecahkan sebuah misteri atau kasus, memburu harta karun, serta menyelamatkan karakter lain. Tentunya Anda akan merasa menjadi petualang sejati ketika memain game ini. Jadi bagi Anda yang suka berpetualang di dunia nyata, tak ada salahnya mencoba jenis permainan online ini. H. Game aksi petualangan. Mungkin tadi Anda sudah mengetahui jenis game aksi dan game petualangan. Namun,
Apa jadinya jika kedua jenis game ini dipadukan menjadi satu jenis game yang sedikit berbeda? Game aksi petualangan biasanya mengharuskan Anda untuk memainkan sebuah tokoh karakter yang sedang menguak sebuah misteri atau mencari solusi dalam masalah yang dihadapinya. Dalam proses petualangannya, pemain juga harus bisa melakukan aksi untuk menyelesaikan rintangan-rintangan yang biasanya berbentuk teka-teki. Contoh dari jenis game ini aksi petualangan adalah Tomb Raider dan Indiana Jones. 2. Pengertian prestasi belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005-895 berarti A. Penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru. B. Kemampuan yang sungguh-sungguh ada atau dapat diamati atau actual ability dan yang dapat diukur langsung dengan tes tertentu. Menurut Sumadi Surya Barata, prestasi dapat pula didefinisikan sebagai berikut. Nilai merupakan perumusan terakhir yang dapat diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau prestasi belajar siswa selama masa tertentu. Jadi prestasi adalah usaha siswa selama masa tertentu melakukan kegiatan. Menurut pendapat Huta Barat, hasil belajar dibagi menjadi 4 golongan, yaitu A. Pengetahuan, yaitu dalam bentuk bahan informasi, fakta, gagasan, keyakinan, prosedur, hukum, kaidah, standar, dan konsep lainnya. B. Kemampuan, itu dalam bentuk kemampuan untuk menganalisis, mereproduksi, mencipta, mengatur, merangkum, membuat generasi, berpikir rasional, dan menyesuaikan. C. Kebiasaan dan keterampilan, yaitu dalam bentuk kebiasaan perilaku dan keterampilan dalam menggunakan semua kemampuan. D. Sikap, yaitu dalam bentuk apresiasi, minat, pertimbangan, dan selera. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil usaha siswa yang dapat dicapai berupa penguasaan pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, dan keterampilan, serta sikap setelah mengikuti proses pembelajaran yang dapat dibuktikan dengan hasil tes. Prestasi belajar merupakan suatu hal yang dibutuhkan siswa untuk mengetahui kemampuan yang diperoleh dari suatu kegiatan yang disebut belajar. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah upaya seorang untuk memperoleh perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seorang di berbagai bidang yang terjadi akibat melakukan interaksi secara terus-menerus dalam lingkungannya. Apabila di dalam proses pembelajaran seseorang tidak mendapatkan suatu peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut mengalami kegagalan di dalam proses pembelajaran. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran mengajar dalam jangka waktu tertentu. Umumnya, prestasi belajar dalam sekolah berbentuk pemberian nilai dalam kerangka atau angka dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauh mana siswa telah menguasai materi pembelajaran yang disampaikannya. Biasanya prestasi belajar ini dinyatakan dengan angka, huruf, atau kalimat yang terdapat dalam periode tertentu. Pengertian menurut ahli. Ada beberapa pendapat yang memberikan definisi tentang prestasi belajar. Prestasi belajar berasal dari kata prestasi dan belajar. Prestasi berarti hasil yang telah dicapai dari belajar yang telah dicapai. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang telah dikerjakan, diciptakan, dan menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan belajar. Selanjutnya, pengertian belajar menurut Lapono mengatakan bahwa belajar diartikan sebagai perolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan mutakhir proses belajar diperoleh dari kajian pengolahan informasi, neurofisiologi, neuropsikologi, dan sains kognitif. Sedangkan menurut Kurnia merumuskan bahwa belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini berlokasi di SMAN 66 Jakarta, di daerah Bangoraya, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Waktu pelaksana penelitian yang dilaksanakan mulai dari 16 Januari hingga 27 Januari 2020. B. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Lodikos Spalding dan Vogel 2006,
Penelitian kualitatif yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting pendidikan. Menurut Bogdan dan Dicklin, terdapat 5 ciri utama penelitian kualitatif, yaitu 1. Naturalistik, yaitu penelitian memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan peneliti merupakan instrumen kunci. 2. Data deskriptif, data yang dikumpulkan lebih mengambil untuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. 3. Berurusan dengan proses. Penelitian kualitatif lebih berkonsentrasi kepada proses daripada hasil atau produk. 4. Induktif. Tidak melakukan pencairan di luar data atau bukti untuk menolak atau menerima hipotesis yang mereka ajukan sebelum melaksanakan penelitian. Yang kelima, ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dari banyak item yang berbeda-beda dari bukti yang terkumpul saling berhubungan. 6. Yaitu makna, merupakan kepedulian yang esensial pada pendekatan kualitatif. Peneliti yang digunakan pendekatan ini tertarik pada bagaimana orang pengertian tentang kehidupan mereka. Selanjutnya itu C, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik sekolah menengah atas SMAN 66 Jakarta, Jalan Bangun 3, nomor 7, RW 003, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. D. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 1. Angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk jawabannya. Selanjutnya itu E. Rencana pengujian keabsahan data. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. 1. Uji validitas. Azwar dalam Zulkifli Matondang menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan, yaitu suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. 2. Reliabilitas. Reliabilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat mengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Bila suatu alat ukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Selanjutnya F. Teknik analisis dan pengolahan data. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Pertama, mereduksi data yang merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Peneliti kemudian menganalisis data pada tahap ini, karena tahap ini mereduksi data merupakan bagian dari analisis data. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum judul penelitian. Pengertian game online. Sebuah game online adalah permainan video yang dimainkan selama beberapa bentuk jaringan komputer menggunakan komputer pribadi atau konsol video game. Game online dapat berkisar dari yang sederhana lingkungan berbasis teks grafis game, menggabungkan kompleks dan dunia maya dihuni oleh banyak pemain secara bersamaan. Banyak permainan online terkait komunitas online membuat game online suatu bentuk kegiatan sosial di luar permainan pemain tunggal. Pengertian prestasi belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran
Lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru. Deskripsi hasil penelitian. Dari hasil penelitian kami mendapatkan 5 orang koresponden, yaitu bernama Aldias, Dian, Satya, Uno, dan Jordan. Bagian X, Aldias itu 55, Dian 46, Satya 50, Uno 40, Jordan 56. Yang berarti X sama dengan 246. Bagian Y, Aldias 44, Dian 57, Satya 52, Uno 52, Jordan 58. Yang totalnya adalah 263. X kuadrat, Aldias 3025, Dian 2116, Satya 2500, Uno 1600, Jordan 3136. Totalnya 12377. Y kuadratnya, Aldias 1936, Dian 3249, Satya 2704, Uno 2704, Jordan 3364. XY, Aldias 99, Dian 103, Satya 102, Uno 92, Jordan 114. Dan dari hasil yang sudah kami hitung, dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan di atas bahwa game online tidak berdampak banyak terhadap prestasi belajar siswa SMAN 66 Jakarta. Sekian, terima kasih. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah game online berdampak pada prestasi belajar siswa. Hasil penelitian ini sesuai dengan perkiraan kami karena hasilnya sama seperti apa yang kami pikirkan sebelum melaksanakan penelitian ini. Dapat disimpulkan dari perhitungan dan data dari beberapa murid SMAN 66 Jakarta bahwa game online tidak berdampak terhadap prestasi belajar siswa. Saran kami sebaiknya sekolah tidak memperbolehkan bermain handphone saat belajar sehingga murid dapat fokus belajar. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.